Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pendidikan merupakan hak rakyat dan menjadi cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada pelaksanaannya, pendidikan yang seharusnya mencerdaskan anak malah menjadi beban bagi mereka. Alhasil, pendidikan yang seharusnya merdeka jadi sulit terwujud. Saya Leo, resensi dalam narasi. Dalam buku Sekolah Merdeka, YP Mangunwijaya atau yang kerap disapa dengan sebutan Romo Mangun, menggagas pemikiran dan pandangannya tentang pendidikan yang merdeka. Merdeka yang dimaksud beliau bukan semata-mata kemerdekaan secara politis, akan tetapi kemerdekaan secara kemanusiaan. Melalui buku ini, Romo Mangun mengajak kita untuk membuka ruang yang terbuka bagi pemekaran anak. Dari berbagai konsep yang ditawarkan oleh Romo Mangun, saya menemukan banyak pandangan yang baru bagi saya, yaitu bagaimana proses pemekaran anak dapat terwujud. Pertama-tama, saya tertarik pada pemikiran Romo Mangun, di mana semua orang adalah guru, sehingga pada waktunya nanti semua orang adalah muridku pula. Di bagian ini, Romo Mangun mengajak kita untuk menyadari bahwa yang belajar bukan hanya murid, melainkan guru juga belajar dari murid. Selain itu, kita juga disadarkan bahwa guru bukan semata-mata seorang yang mengajar di dalam kelas. Murid juga bisa belajar dari lingkungan, bahkan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, guru sudah seyogyanya membukakan pintu demi pemekaran diri murid dapat terwujud. Poin kedua yang menarik bagi saya adalah pendapat Romo Mangun mengenai simbol Adam Malik. Pada poin ini, Romo Mangun ingin menjelaskan bahwa sosok Adam Malik lah yang menjadi role model pendidikan. Meskipun beliau hanya lulusan sekolah dasar, beliau dapat menjadi wakil presiden, bahkan perdana menteri. Hal ini menandakan bahwa pendidikan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan gelar. Namun pendidikan yang Romo Mangun tekankan adalah mekanisme belajar yang seumur hidup. Selanjutnya, saya tertarik pada pandangan Romo Mangun yang mengatakan bahwa nasionalisme tidak akan tumbuh bila diabdi orang-orang yang individualis, tetapi juga akan hancur oleh suatu kolektivisme yang dungu. Belajar dari pernyataan beliau, rasanya hal tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana pemerintahan seolah dikuasai oleh sosok-sosok yang mementingkan diri sendiri atau malah mementingkan kelompoknya. Pada bagian ini, Romo Mangun menekankan betapa pentingnya sebuah kerjasama. Melalui penanaman sikap kerjasama, anak akan memaknai sebuah kerjasama agar tidak tenggelam pada arus kolektivisme, namun juga dapat memperdalam personality. Sikap kerjasama tersebut juga diterapkan oleh Sekolah Eksperimental Mangunan dalam pemekaran diri anak, yang menjadi salah satu dari 7 modal dasar untuk mencapai EKI. Barangkali bagian ini merupakan bagian terfavorit bagi saya, di mana Romo Mangun mengajak kita untuk meletakkan hati pada anak. Perhatian, yaitu kagum, heran, bertanya. Hal tersebut menjadi semangat yang diimani guru-guru di Mangunan untuk meletakkan hati pada anak. Semangat tersebut juga berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada anak yang bodoh. Melalui kesadaran tersebut, maka perhatian menjadi modal penting bagi seorang guru untuk proses pembelajaran anak. Poin selanjutnya berangkat dari kesadaran Romo Mangun dalam memahami proses perkembangan anak. Romo Mangun menjabarkan proses intelijensi anak dengan permisalan saat anak memahami kutuk banyu, hingga kemudian meri. Dalam proses perkembangannya, anak mulai aktif mengkonstruksi konsep yang ada di pikirannya atau yang disebut equilibrium. Melalui pemisalan itu, Romo Mangun menyadarkan saya bahwa anak belajar dari sesuatu kerja yang nyata. Maka dari itu, guru sudah selayaknya mendampingi perkembangan anak, bukan hanya dengan sesuatu yang hanya di angan-angan mereka, namun perlu suatu kerja yang nyata. Hingga pada akhirnya, suatu aktivitas yang dikerjakan anak
dapat mewujudkan proses keseimbangan hingga akhirnya menciptakan keseimbangan baru. Poin selanjutnya yang menurut saya menarik adalah kesadaran Rawamangun pada banyak orang tua yang tidak memperhatikan apa yang sejatinya dibutuhkan oleh anak. Banyak orang tua hingga saat ini masih menjadikan anaknya sebagai proyek gengsi. Oleh karena itu, pada bagian ini Rawamangun mengajak kita bahwa kita harus tegas tetapi lembut. Kita harus luas tetapi teguh. Melalui pernyataan tersebut, saya menangkap pesan bahwa dalam menjadi seorang guru, kita harus menyadarkan para orang tua yang masih berpikiran seperti itu. Dengan diskusi, maka kita dapat saling bertukar pikiran dengan orang tua demi pemekaran anak dapat terwujud dengan baik. Sebagai guru sejati, Rawamangun mengajak kita untuk tidak menjadi guru yang sebetulnya bukan guru. Hal tersebut terasa menarik bagi saya, tapi sekaligus membingungkan. Namun dari pernyataan tersebut, saya menangkap maksud Rawamangun bahwa guru yang dimaksud bukan guru yang menjadi komandan. Guru seharusnya menjadi teman atau sahabat bagi anak. Selain itu, guru juga perlu mengajak anak untuk teratur. Anak harus tetap menjadi anak. Namun, ia juga perlu belajar untuk teratur. Pada konteks ini, teratur yang dimaksud bukan sekedar teratur, melainkan demi pemekaran diri anak berkembang. Poin terakhir yang membuat saya tertarik adalah pada bab 14, yaitu iman dan agama. Secara keseluruhan, bab tersebut sangat menarik bagi saya, di mana saya dapat banyak pandangan baru terlebih dalam penerapan komunikasi iman. Namun, salah satu hal yang membuat saya terngiang-ngiang adalah mengenai citra Tuhan yang semurni mungkin. Rawamangun secara sederhana memberikan sikap dasar bahwa bukan agama yang semestinya kita tanamkan, melainkan sikap dasar dan semangat Yesus. Dalam hal ini, penyebutan nama Tuhan sering diperdebatkan. Namun, hal tersebut menjadi poin yang dimaknai oleh Rawamangun untuk mencari persamaan-persamaan yang dapat dipersatukan. Melalui pemikiran tersebut, Rawamangun mengajak agar anak dapat menghargai agama atau kepercayaan lain yang pada akhirnya membentuk rasa hormat. Dari buku Sekolah Merdeka yang ditulis oleh Rawamangun, sebenarnya banyak hal yang menarik yang dapat kita maknai. Bukan hanya untuk menjadi seorang guru saja, melainkan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Buku ini sangat direkomendasikan bagi semua khalayak karena banyak nilai-nilai yang dapat dimaknai secara utuh, seperti halnya yang disampaikan pada awal buku ini. Buku Sekolah Merdeka tidak untuk dijadikan kitab suci yang harus dianut. Justru melalui buku ini kita diajak untuk mengeksplorasi buku lain dan mengkritisi bagaimana sejatinya pendidikan yang merdeka. Berangkat dari pemikiran tersebut, Rawamangun menuangkan gagasannya mengenai guru sejati, proses pemekaran diri anak, pohon kurikulum, hingga menciptakan komunitas pembelajar yang eki. Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu batu pijakan bagi para guru maupun penggiat pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka. Saya Leo, resensi dalam narasi, investasi, kreasi, masa depan.